SMA Negeri 3 Semarang menjadi sekolah favorit masyarakat. Bagaimana persiapan sekolah favorit di Kota Semarang ini untuk menghadapi PPDB tahun 2023? Pemirsa, kami diberikan kesempatan untuk berbincang langsung dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Semarang, Bapak Yuwono. Selamat pagi, Pak Yuwono. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak ini sibuk sekali, tadi ada Pak Sekda, juga ada Bu Kepala Dinas, tapi menyempatkan untuk berbincang, matur nuwun ya Pak. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih bisa memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Baik, ini SMA Negeri 3 adalah favorit nih di Kota Semarang. Kayaknya semua siswa nih pengen nih jadi bagian dari SMA Negeri 3. Nah, untuk mengantisipasi PPDB online tahun 2023 ini dengan membludaknya peminat yang masuk, seperti apa Pak antisipasinya? Terima kasih. Bukan hanya di Kota Semarang, di SMA 3 itu favorit justru di Jawa Tengah. Di sekitar Kota Semarang, Kendal, Salatiga, Ungaran, kemudian Demak. Ini banyak yang lari ke SMA 3 dan pengen SMA 3. Tentunya banyak jalur. Kami dalam PPDB ini karena peminatnya cukup banyak. Yang pertama kami cermati dulu berkaitan dengan sistem penerimaan PPDB online tahun ini. Yang kedua, kami membentuk panitia dan mempersiapkan tim dari sekolah yang diketuai oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan, Bu Endang, mempersiapkan ubo-rampe berkaitan dengan tata cara penerimaan dan penyambutan sehingga nanti tidak terjadi penumpukan. Pak, tadi kan Bapak sampaikan bahwa SMA Negeri 3 ini bukan favorit di Kota Semarang saja, tapi di Jawa Tengah. Nah, terkait sistem zonasi kan pastinya diprioritaskan warga Semarang ya Pak? Iya, jadi sistem Yonasi tahun ini minimal 55%, kemudian berdasarkan jarak dari tempat tinggal langsung ke titik koordinat yang ada di SMA Negeri 3 Semarang. Untuk kuota sendiri Pak, SMA Negeri 3 Kota Semarang ini berapa kuotanya? Di SMA Negeri 3 kuotanya 12 rombel, jadi sudah maksimal karena memang aturan dari Menteri Pendidikan batas maksimal rombel untuk SMA adalah 12 rombel. Nah, selain pendaftaran secara normal ya Pak, sistem normal, ini juga ada kuota afirmasi ya untuk masyarakat yang kurang mampu. Ini bagaimana sih Pak mekanismenya di SMA Negeri 3 ini? Jadi yang afirmasi ada beberapa. Yang pertama adalah siswa miskin, yang kedua adalah apabila orang tua meninggal dunia karena COVID, yatim atau piatu. Kemudian yang ketiga adalah dari anak-anak dari panti asuhan atau dari pondok pesantren, itu juga afirmasi. Ya, kurang lebih itu. Berapa kuotanya untuk afirmasi Pak? Untuk afirmasi 20%. 20% itu yatim piatu 2%, kemudian anak panti 2%, kemudian anak yang meninggal karena COVID 3%, kemudian dari siswa miskin ada 13%. Kemudian anak tidak sekolah itu 3%. Nah, untuk mengetahui valid atau tidaknya informasi yang disampaikan oleh pendaftar, apakah semua terinput by system atau tidak Pak? Semuanya sebenarnya by system dan link dengan data yang ada, misalkan dengan dinas sosial, kemudian dari panti asuhan, kemudian dari kependudukan, Dukcapil, itu semuanya sudah link yang berkaitan dengan apa, kalau nanti terjadi diragukan, baru nanti kita ada namanya konfirmasi. Tetapi semuanya by system kemudian sudah link dengan sistem sehingga nanti kita tinggal cross check aja. Sehingga tidak perlu saya kira meragukan itu. Di samping itu juga ada fakta integritas. Kalau fakta integritas itu dilanggar, maka mereka otomatis akan kena sanksinya. Oke, mungkin secara teknisnya saya akan bertanya ke Ibu ya Bu. Kalau misalnya ini secara hard copy-nya ini sudah diserahkan nih kepada sekolah bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan sudah dilengkapi, tapi di sistem tidak terinput Bu, apakah diterima atau ditolak?
Karena di sistem itu sudah menolak, kita juga tidak berani untuk memberikan itu sah atau tidak. Karena semuanya sudah terintegrasi. Contohnya untuk KK itu tanggalnya adalah 1 tahun per tanggal pendaftaran terakhir. Kalau itu tidak terpenuhi, maka harus kembali ke KK yang lama. Baik, kemudian untuk siswa berprestasi Bu, ada jalur sendiri ya untuk prestasi, ini kuotanya berapa banyak Bu? Untuk jalur prestasi ada 20%, untuk maksimal 20%. Ini berdasarkan dengan tahun ini 7 mapel. Kalau tahun kemarin 4 mapel, kita untuk tahun ini 7 mapel ditambah dengan piagam. Kalau seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya Bu, apakah ada orang tua siswa yang mengeluh ke SMA Negeri 3 ini bahwa sulit untuk mendaftarkan anaknya di sini Bu? Iya. Sulit sih tidak, mungkin karena persaingannya yang ketat ya. Ada yang nilainya mungkin lebih dari 10, kalau dulu kan 4 mapelnya 10 ya, jadi kalau 4 mapel 40, ada yang 43 karena ada punya piagam kejuaraan yang internasional. Jadi sulitnya karena persaingan, bukan sulitnya masuk karena sistem. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Ibu terima kasih, sukses untuk PPDB Online 2023. Informasi penerimaan peserta didik baru terdapat di laman resmi ppd.semarangkota.go.id dan akan mulai dibuka pada 19 Juni 2023 dan dilakukan secara online. Pemirsa, usai sudah jumpa kita dalam Suarga edisi kali ini dengan tema menyongsong PPDB 2023. Semoga masyarakat bisa mengakses dengan mudah dan pemerintah juga hadir di sini sehingga hasil PPDB 2023 ini akuntabel dan juga transparan. Saya Mira Azhara pamit undur diri, sampai jumpa di Suarga episode berikutnya.